Ini geng, sebuah motor Jupiter itu geng, ini gak ada kompresinya geng. Ini kompresinya hilang, pas apinya bagus tapi nggak hidup geng. Ini berlaku di semua jenis motor, mau Mio, mau Beat, semua jenis motor geng. Kadang-kadang kan itu ada otomatisnya di noken AC itu, si kompresinya suka hilang geng. Jadi jangan menerka ini harus bongkar mesin, nggak selalu gitu geng. Kayak ini nih geng, saya sering menemukan motor-motor kayak Beat, Mio gitu, nggak ada kompresinya. Biasa motor dari nggak apa-apa jalan, kok tiba-tiba mati, dicek kompresinya itu hilang. Nah caranya gimana? Teman-teman harus nyari oli bekas geng, buka businya, buka busi ininya, lubang olinya kasih oli geng, ya nggak perlu banyak-banyak. Si lubang businya itu, ruang bakar itu dimasukkan oli geng. Sesudah dimasukkan oli, nah, sela-sela tutup sama lap geng lubang businya, biar si kompresi si oli tersebut menutupi lubang-lubang yang bocor. Kayak klepnya kan itu banyak kotoran apa gimana gitulah. Jadi ini udah gitu di sela-sela pasangin lagi busi, jadi hidup geng. Cuman itu minnya itu knalpotnya jadi berasap geng. Gak tahu yang punyanya gak mandi itu geng, knalpotnya jadi gini nih geng. Oh keluar asap geng. Nah itu resikonya, tapi asap itu bakalan hilang geng seiring berjalannya waktu. Kan di dalam ruang bakar itu terjadi pembakaran antara bahan bakar dengan udara, ditambah itu ada olinya yang tadi untuk menutup kebocoran kompresinya geng. Jadi buat teman-teman, kalau motor Anda ketika mogok di jalan nggak ada kompresinya, kalau bengkelnya itu menyuruh turun mesin, nggak boleh dulu, jangan dulu geng, jangan mau. Harus tes dulu itu lubang businya pakai oli. Kalau nggak ada oli ya pakai bensin geng, bensinnya tapi harus pakai oli, biar kan oli itu bisa menutupi lubang-lubang kecil geng. Tapi resikonya gini geng, tapi ini bakal hilang geng, dan nggak bakalan lama juga. Kalau dipakai maju ini bakal hilang. Kenapa bisa berasap? Kan tadi sama saya dikasih ini, lubang businya dimasukkan oli gitu geng. Jadi ada lagi kompresinya. Ketika ada lagi kompresi, syaratnya hidup satu mesin itu satu, pengapiannya harus ada, bahan bakarnya harus ada, ketiga kompresinya. Kalau tidak ada salah satu itu, ketiga komponen atau ketiga sistem itu nggak ada, itu nggak bakalan mesin, nggak bakalan hidup ya. Jadi patokannya satu kompresi harus ada, dua bahan bakar, tiga pengapian. Kalau ketiga unsur itu udah ada, pasti mesin hidup ya. Jadi pada intinya gini, saya cuma ingin sharing aja nih sama yang punya motor, mau motor apa aja lah, semua jenis motor. Suka geng kayak gini, kayak tiba-tiba mesin mati pas dicek gak ada kompresnya, itu sering terjadi. Mau motor Mio, mau Beat Carbu, mau Vario, mau Miosul, semua jenis motor pokoknya. Karena di dalam noken itu kan ada sistem pembocor kompresi guys. Kalau di Supra itu disebut ADS, itu untuk membocorkan kompresi. Kenapa dipasang gitu? Kan kayak GL nggak ada. Nah, untuk meringankan starter geng, itu fungsinya ADS itu untuk meringankan starter. Ketika motor di starter, otomatis kompresinya dibocorin sama ADS yang otomatis ada di sini. Jadi ketika di starter kompresinya kecil tapi putaran starternya kencang, otomatis hidup, kompresinya dibocori. Kalau enggak, ADS-nya nggak berfungsi, starternya berat, di engkolnya juga berat geng kalau ADS-nya tidak berfungsi. Kalau motor-motor sekarang kan itu udah punya teknologinya geng, itu semua pasti ada geng. Contohnya motor jadul kayak Backjul, itu kayak ya motor-motor lapas itu nggak ada geng, nggak ada yang namanya sistem ABS, nggak ada. Jadi sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada, ketika motor Anda mogok, pengapian udah dicek ada, bahan bakar ada,
tapi motor tetap gak hidup. Nah, itu bisa dipastikan buka businya, geng. Yang pertama harus dibukanya itu businya, tutup businya pakai tangan, langsung selahannya diengkol. Kalau nggak ada starternya, geng. Kalau ada starter ya di starter aja, tapi kalau nggak ada ya disela aja. Kalau nggak ada kompresi, nyari teman-teman oli bekas, bisa dicampur dengan bensin, bisa masukkan ke lubang busi ini, geng. Ke lubang busi ini udah dimasukin di sela-sela, tapi dengan syarat lubang businya itu harus ditutup, jangan pakai tangan juga, pakai lap lah. Nah, udah pakai lap, waktu sela-sela ya minimal 5 kali lah sela-sela. Kalau udah di sela-sela, pasangin lagi, geng, businya. Dijamin kalau kompresinya udah ada, bahan bakarnya ada, pengapiannya ada, itu mesin bakal hidup, geng. Soalnya itu tidak unsur komponen itu ketiganya itu udah terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ini motor mogok kayak ini nih, motor mogok. Tapi kalau kebanyakan, kalau iseng-iseng bengkel sekarang gini kan, ini mogok, ini kompresnya nggak ada mas, harus diturun mesin katanya gitu. Dan kamu dibawa ke anu lain pasti turun mesin, motornya kompresnya harus disekir ke lab, ring-sernya bocor, itu pasti itu mengeluarkan biaya besar, guys. Tapi teman-teman harus paham, harus tahu ketika motor mogok itu intinya gini aja lah. Kalau pengapian ada, bahan bakar ada, pasti ini biasanya kompresinya hilang, ya. Solusinya kayak tadi, di lubang businya dikasih oli. Ini kan hidup lagi ini motor. Cuma konsekuensinya kalau ruang bakar dikasih oli, nah, ini knalpotnya jadi gini, geng. Ini jadi berasap. Tapi ini nggak bakalan lama ketika dipakai jalan juga. Ketika oli yang di dalam ini udah habis, ini knalpotnya nggak bakalan ngasap lagi, ya. Ya cuman itu aja lah untuk siang ini sharing. Maaf, saya itu bukan menggurui para senior, ya. Bukan bermaksud untuk menggurui. Saya cuma ingin sharing aja sama teman-teman yang punya motor. Jangan sampai ketika mengalami masalah gini, bengkel bilang kita nurut aja, tapi padahal ini ada solusi nih. Tapi kalau udah dikasih oli nggak mau hidup, kompresinya hilangnya parah, itu bisa dipastikan ada sesuatu di bagiannya, bisa klep bengkok gitu kan. Tapi kan kalau klep bengkok itu bisa dipastikan karena tensionernya itu kendor, otomatis toknya loncat, otomatis klepnya kan bengkok, geng, karena gak simetris. Tapi kan jarang juga, ini kan keteng bagus. Ya kebanyakan mah itulah kompresinya hilang, geng. Terima kasih teman-teman yang selalu support, selalu nonton video-video saya. Saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.